Anggota DPR RI fraksi Golkar Dapil Jambi, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, menghadiri kegiatan dengar pendapat masyarakat dengan pendamping PKH Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi di Resto Kacang Lako, Telanapura Kota Jambi, Sabtu 10 Desember 2022. Sadar udah datang? Udah, Pak. Sudah. Assalamualaikum. Tujuan diadakan kegiatan ini untuk mendengarkan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, menyamakan persepsi, menyamakan visi dan persepsi dalam rangka penanganan program fakir miskin yang ada di kedua kabupaten kota, khususnya dalam merealisasikan program aspirasi HBA, seperti contoh program Rumah Sejahtera Terpadu, program Pena Pahlawan Ekonomi Nasional, dan lain-lain. Serta regulasi yang disampaikan bagaimana pelaksanaannya dari sisi asas kemanusiaan. Puji dan syukur kami selaku MC memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan pendamping program Keluarga Harapan daerah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Bersama Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, anggota DPR RI Komisi 8 fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Selain hadir mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 HBA, juga dihadiri tenaga ahli Insinyur Haji Syahrasadin, Heri Layen, Emrum, Sekdis Dinsos Provinsi Jambi Andri, Sekdis Dinsos Kota Jambi Novianto, Korwil PKH Provinsi Jambi Ashari, dan 60 orang peserta perwakilan PKH Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya pemaparan materi tentang PKH yang dipandu oleh moderator tenaga ahli Komisi 8, Insinyur Haji Syahrasadin. Selanjutnya peserta perwakilan pendamping PKH Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi bertanya tentang kendala-kendala di lapangan tentang bantuan-bantuan dari Kemensos RI seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bedah rumah, dan lain sebagainya. Terlihat peserta perwakilan DPM PKH Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi sangat bagus sekali pertanyaan mereka, sehingga dijawab langsung oleh anggota DPR MPR RI fraksi Golkar Dapil Jambi HBA. Sosial ini terlalu banyak petugas sosial di lapangan, PKH macam-macam itu, apalagi terlalu banyak uang yang disebar. Ada yang mengamati di bidang orang gila, ada mengamati orang tua, anak yatim. Coba diselesaikan di PKH, sudah selesai gitu. Jadi dosa banyak. Saya sedang mengusulkan kepada Ibu Menteri seperti itu. Kan tugas kalian itu bukan hanya sekedar di bidang pendamping saja. Persoalan-persoalan sosial yang ada di setiap wilayah yang kalian koordinir di desa, misal ada orang, misalnya orang gila. Kalau memang itu ada di wilayah di desa saudara-saudara sekalian, laporkan, ya, laporkan ke Departemen Sosial Provinsi, itu tugas kita. Sedikit ya sudah. Sebab saya tanam pesantren, jasa saya itu cuma jasa SD, jasa pesantren terakhir, ya, di kantor dinas kesehatan pada saat itu. Sekolah masuk media, setelah masuk media penyelesaian pangkat, doa masuk APDN. Setelah PDN saya tamat itu bertugas di kantor gubernur. Tadi ini anak buah saya tadi pernah jadi ajudan. Saya 1 tahun tamat PDN 2 Batanghari, Sekda. Ditarik itu stop. Saya kalah dengan anak muda yang namanya Zumi Zola, ya. Sekarang beliau sudah
dan di Jakarta sudah selesai yang ujian masuk itu ya, itu cobaan bagi beliau dan sudah pernah saya rasai semua. Jadi rasanya hidup ini kalau bisa, memang kesimpulan saya semuanya itu tidak ada arti apa. Kalau kita tidak berbuat baik, tidak berbuat untuk orang banyak di masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik manusia itu bermanfaat bagi manusia lain, masyarakat. Itulah yang diharapkan. Oleh sebab itu kalian ditugaskan sebagai PKH di desa, di kecamatan, kerja itu baik-baik dan ikhlas. Insya Allah kalau saudara ngurus orang banyak, keluarga saudara akan diurus oleh Allah. PKH bahkan masyarakat Pak yang rumahnya itu sangat tidak layak dan kami tidak bisa membantu untuk mengusulkan ke Dinas Perkim untuk bedah rumah Pak, karena persyaratan tanahnya Pak yang tidak terpenuhi. Saya sendiri Pak, alhamdulillah ini sudah terkumpul dana. Insya Allah pertengahan Desember ini kami akan membedah satu rumah itu Pak yang di Palmerah Pak, yang tanah lantainya masih tanah, dindingnya masih masalah dengan tanahnya sehingga tidak bisa dibedah, tidak dijangkau oleh bedah rumah dari Dinas Perkim. Anak dari Yang melanjutkan sudah selesai mungkin di tanggal. Pertama tadi ada bedah rumah berada. Saya ikut ya. Nanti koordinasi dengan guru. Dua, banyak anak-anak yang PKH ini Putus sekolah. PKH yang tidak melanjutkan perguruan tinggi. Iya. Mungkin persoalannya soal ekonomi. Kenapa tidak menjadi sosial pembantu? Nah, itu jadi bahan saya nanti rakyat episode ya. Itu satu. Yang kedua saya tertarik itu masalah rumah juga begitu. Bapak sekalian, itu kita memang, saya itu kan dapat jatah Aspirasi RST, ya, rumah sejahtera terpadu. Sejahtera terpadu di Tugu ini Pak Daya ingat itu ketua media. Rumah sejahtera terpadu sejak itu 200. Beda dengan dulu waktu saya S5. Dapat 1.000 dulu ya. 2.000 benar dapat jatah rumah. Jadi kita bagi di setiap kabupaten kota lah. Kalau 200 ini kena dikit, ya baginya dapat 10 dari 15 gitu ya. Kita ajarkan pada masyarakat sekarang yang membutuhkan. Jadi memang kelemahan dari rumah yang tadi Perkim memang tidak mungkin masuk. Di sana itu ya justru dulu saya ingatkan Bapak Ayu kakak terjadi ini. Bahasa Kalapan tadi kegiatan luar biasa gitu. Apalagi sampai membantu masyarakat. Jadi kembali pada rumah berada. Jadi saya ingin bantu nanti dan berapa batasnya Bapak nanti jawab gitu ya. Kemudian masih ada tak tahu, aduh kita minta dana pasmas ya. Itu dana pasmas. Saya suruh tapi memang kalau bisa tanahnya diselesaikan juga. Rumah nanti amplopnya pasti ada yang kebagian. Ini jumlahnya berapa? Mengadakan acara. Jadi tolong kalau naik sampai mau balikan. Berikan pendapat masyarakat dan sebenarnya saya berharap para adik-adik kita dari PKH dalam desa ini yang jelasnya diskusi di mana banyak hal-hal yang akan kita bahas informasi tentang terkait pemasukan kepentingan perbaikan PKH termasuk juga informasi tentang kondisi masyarakat yang PKM di sini dan itu nanti kita baik dimasukkan rapat dengan Menteri Sosial maupun dalam rangka pengawasan kami di dalam itu yang jelas apalagi tidak juga oleh media sosial dan menyampaikan masalah jadi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu dengan beberapa Kota Jambi dan Polri Jambi dalam rangka kita Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi menyambut baik kegiatan ini karena pada dasarnya pembangunan kegiatan sosial butuh dukungan semua pihak, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, termasuk CSR dan masyarakat. Nah ini Pak HDA selaku anggota DPR RI dan DPR RI sudah
melalui kegiatan dengan pendapat masyarakat turut mendengarkan aspirasi dari khususnya kegiatan PKH wabil khusus pendamping PKH. Mudah-mudahan permasalahan tadi dapat dikomunikasikan dengan Kementerian Sosial. Ternyata ada tidak sampai 10% anak KPMBKH ini yang dapat melanjutkan kuliah. Nah, ini tentunya butuh dukungan semua pihak, baik dari dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita dengar tadi yang disabilitas sudah dapat kursi roda, tapi yang dibutuhkan adalah kursi roda yang modifikasi. Nah, itu mudah-mudahan dari provinsi maupun dari Balai Hal Utama Kemensos dapat dipenuhi. Dan ini tadi ada beberapa program yang memang menjadi program aspirasi dari PKH tadi. Antaranya adalah beda rumah ya. Kalau sekarang itu namanya RST. Itu juga salah satu program yang dapat membantu masyarakat untuk bisa keluarlah dari kemiskinan gitu ya. Karena rumahnya sudah kita bantu, kemudian dari segi pendidikan, kesehatan, juga PKH masuk ke sana. Jadi memang di masyarakat itu banyak hal yang perlu memang kita diskusikan bersama. Ya. Banyak hal yang memang harus kita selesaikan. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya untuk perbaikan data, khususnya di TKS ini, kita belum bisa lakukan setiap saat. Artinya setiap ada perubahan kita belum bisa melakukan itu secara real time dan langsung connect ke server yang besar. Jadi kita mohon kepada melalui HBA yang berada di Komisi 8 dapat membantu ada kebijakan tersendiri untuk melakukan perubahan data di TKS, khususnya penerima manfaat PKH yang di sini ada pendamping PKH yang bisa melakukan perubahan update data itu. Dari Jambi, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.